أعمالنا Recording in progress. فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah, ikhwah sekalian, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama mengikuti kajian perdana di program Ramadan bersama Mais Institute, yaitu kajian kitab penjelasan ringkas dan insya Allah pemberian sanad bagi ikhwah peserta yang memenuhi syarat. Di program Ramadan ini insya Allah untuk hari Senin kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan Al-Quran, yaitu pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Untuk itu pada ikhwah mohon untuk disiapkan segalanya, kemudian juga kami informasikan untuk tetap menjaga adab dalam majelis ilmu. Bagi yang memungkinkan bisa sambil dinyalakan kameranya, kemudian mengkondisikan diri sebaik mungkin untuk fokus menyimak ilmu yang akan disampaikan Al-Ustadz. Untuk itu kepada Al-Ustadz langsung saja untuk waktu dan layarnya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini bisa berjumpa ya, di bulan yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ya kepada kita semua. Insyaallah sebagaimana yang kita rencanakan di hari Senin subuh ini untuk mengkaji ya kitab sekaligus periwayatan ya kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Tentu bagi peserta ya syarat untuk bisa meriwayatkannya adalah harus full ya kehadirannya dari awal sampai akhir, mendengar secara full ya dari awal sampai akhir. Jadi kalau misalnya ada yang terlewat, nah itu bisa melengkapi ya dengan insya Allah dengan mendengarkannya ya. Kalau ada yang terlewat begitu ya. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Ini pembacaannya kita tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat, ya sedang ya, supaya kita betul-betul menyimak ya setiap kata kalimat dari kitab ini dan insya Allah dengan penjelasan yang ringkas, ya hanya taklik saja ya, komentar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua ya dan mendapat manfaat dari kitab yang kita baca ini. Amin ya rabbal alamin. Dan lebih bagus para peserta bisa memegang ya kitab masing-masing sambil didengar sambil dilihat tulisannya. Kalau yang tidak ada bisa dilihat di layar. Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan sanad yang bersambung kepada Imam Nawawi rahimahullah taala. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Qala Syekhul Faqihul Imamul Alim Wari'u Az-Zahidu Ad-Dabitul Mutqin wa Abu Zakaria Muhyiddin Yahya Ibnu Syaraf Ibni Hizam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Alhamdulillahil karimil mannan dzit tawli wal fadli wal ihsan alladzi hadana lil imani wa faddala dinana ala sairil adyan.
wa manna alaina bi irsalihi ilaina akrama khalqihi alaihi wa abdallahum ladaihi habibahu wa khalilahu wa abdahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam famaha bihi ibadatal awthan wa akramahu bil Qur'anil mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubil azman. Tentu saya tidak akan menerjemahkan secara keseluruhan ya, kalau hal-hal yang sudah jelas dari penerjemahan ya, insyaallah bisa dipahami. Jadi beliau di sini membuat muqaddimah memuji Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan biasa para ulama suka menyebutkan dalam muqaddimah itu apa yang terkait dengan apa yang akan dibahas ya di dalam isi kitab. Ini disebutnya kalau dalam ilmu balaghah sebagai bara'atul istihlal. Bagusnya pembukaan gitu ya, yang ada menyinggung tentang isi dari kitab ini ya, di mana kitab ini berisi tentang at-tibyan ya fi adab hamalatil Quran. Adab orang-orang yang ahli Quran ya, yang memikul Al-Quran, membawa Al-Quran. Di sini Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dan memuliakannya Nabi SAW ya dengan Al-Quran yang dia itu mujizat yang terus-menerus sepanjang zaman ya, bergulirnya zaman. Alati tahadda bihal insan bihal ini enggak tepat ya kayaknya di tulisan ini. Kalau dibaca insi wal jan, yang lebih tepatnya ini mansub ya, karena menjadi maf'ul bih, jadi alati tahadda, atau di naskah yang lain dengan ya tahadda. Ya, jadi yang Allah Subhanahu wa taala menantang dengannya, dengan mukjizat ya, hanya kembali kepada mukjizat ya, kepada manusia dan jin. Jadi al-insa dan jan ini menjadi maf'ul bih. Ya ajmaihim ya, seluruhnya, wa akhama biha jami'a ahli zaygi wa tughyan, dan wa afhama ya, ini huruf fa ya, wa afhama ya, wa afhama itu artinya mendiamkan dengan hujah ya, biha dengan mukjizat itu, jami'a ahli zaygi wa tughyan, seluruh para pelaku atau orang-orang yang menyimpang ya, watugian, dan orang-orang yang melampaui batas atau orang-orang yang zalim. Wa ja'alahu rabi'an liqulubi ahlil basairi wal irfan, dan menjadikannya sebagai musim semi gitu ya, yang bagi hati orang-orang yang memiliki basirah ya, mata hati, dan irfan ya, ma'rifat, pengetahuan. Fala yahluku ala kasratir raddi wa taghayyuril ahyan. Ya, dan tidak yahluku di sini lapuk ya. Jadi tidak lapuk ya Al-Qur'an itu dengan banyaknya diulang-ulang. Ya, jadi dengan mukjizat ya Al-Qur'an itu walaupun banyak dibolak-balik ya, dikaji, itu tidak pernah habis kandungan petunjuk yang ada di dalamnya, makna-makna yang sangat luas gitu ya. Jadi selalu memberikan hal-hal yang baru. Kalau orang terus mengulang-ulang bacaan dengan tadabbur ya, jadi tidak pernah berhenti memberikan petunjuk-petunjuk, sehingga dari zaman ke zaman para ulama terus menggalinya melalui tadabbur, sehingga dihasilkan pemahaman faidah-faidah yang diambil darinya. Ini menunjukkan kemujizatan Al-Quran. Wa taghayyuril ahyan, dan berubahnya kondisi waktu ya. Wa yasarahu lidzikri hatta stadharahu sigharul wildan ya, dan memudahkannya untuk zikri. Ini sebagaimana
dalam Al-Qur'an. Ya, walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim mudzakir, di surat Al-Qamar itu 4 kali diulang. Kami memudahkan untuk zikir. Zikir di sini untuk bisa diingat, lil hifzi ya, untuk bisa dihafal. Ya, dan juga bisa mudah untuk dipahami, dipelajari maknanya. Hatta istadharahu, sampai bisa menguasainya. Ya, istadharahu jadi artinya bisa menghafalnya. Ya, sigharul wildan gitu, anak-anak kecil sekalipun itu kan, dan kita bisa saksikan di zaman sekarang pun banyak anak-anak kecil yang sudah hafal Al-Qur'an. Ini menunjukkan kemudahan daripada Al-Qur'an itu sendiri. Wa dhamina hifdzahu min tatarukit taghayyuri. Nah, ini taghayyuri tapi ya-nya 2 ya. Ini biasa ya kalau kita mengkaji kitab-kitab, terkadang ada kesalahan ya dalam penulisan, maka kita harus jeli dengan menimbang ya dengan ilmu bahasa Arab, membandingkan dengan naskah-naskah yang lainnya juga. Ya, kalau taghayyuri itu harusnya ya-nya 1 ya, tidak 2. Ya, kalau 2 berarti taghyiri. Nanti bisa dibandingkan kalau ada para peserta yang memegang kitab, ya itu bisa disampaikan misalnya perbedaan tulisannya ya. Walaupun ada perbedaan, tapi kalau maknanya sama ya itu tidak mengapa. Ya, karena ini juga merupakan usaha dari para pentahqiq ya untuk menuliskan kembali dari manuskrip asli yang bisa jadi dalam manuskripnya itu ada kekurang jelasan. Ya, jadi ini bisa taghyir atau taghayyur ilaihi ya, perubahan wal hadasan, dan yang sesuatu yang diada-adakan ya. Jadi ini juga merupakan kemujizatan Al-Qur'an bahwa Allah selalu menjaganya sampai hari kiamat dari adanya perubahan ya, sebagaimana di surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa huwa mahfuzun bihamdillahi wa fadlihi makhtalafal malawan. Nah, itu jadi terjaga ya dengan pujian dari Allah dan karunia-Nya, meskipun perubahan bergulirnya siang dan malam ya, malawan itu siang dan malam, al-lailu wan nahar. Wa faqa, dan berikan taufik lil i'tina'i bi ulumi ya, untuk mencurahkan perhatian dengan ilmu-ilmunya, man istafahu min ahlil hidki wal itqan, orang yang Allah pilih dari para ahli ya, yang mahir ya, dan itqan, memiliki kualitas yang tinggi ya dalam keilmuan. Ya, maksudnya adalah para ulama. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan taufik ya kepada para ulama itu untuk mencurahkan perhatian, menggali ya ilmu-ilmu dari Al-Qur'an itu. Sehingga tidak akan pernah selesai ya kitab-kitab tafsir itu ditulis. Bahkan bukan hanya tafsir, bahkan seluruh ilmu-ilmu Islam itu ya itu diambil faedahnya dari Al-Qur'an. Bahkan bukan hanya ilmu syar'i saja, bisa jadi ilmu duniawi pun bisa dihasilkan dari memahami ayat-ayat Quran. Ada isyarat-isyarat. Bahkan Imam Suyuti itu dalam kitab beliau ya, Al-Itqan ya fi Ulumil Quran, itu menyebutkan satu bab al-ulum al-mustanbatah minal Quran, ilmu-ilmu yang diistinbat dari Al-Quran. Di situ ada ilmu, sampai ada ilmu pertanian, ilmu bangunan ya. Itu dari ayat-ayat Quran dipahami. Waja'u fiha min kulli fannin. Maka mereka mengumpulkan ya di dalamnya
di dalam ilmu-ilmu itu min kulli fanin, dari setiap bidang ilmu, ma tansyarihu lahu suduru ahli ikon, ya, yang bisa membukakan atau bisa lapangnya, terbukanya hati ya orang-orang yang yakin, ya, itu dari seluruh berbagai bidang ilmu itu. Ahmaduhu ala dzalika wa ghairihi min ni'amihi allati la tuhsa, khususan ala nikmatil iman wa asharuhul minnah alayya wa ala jami' ahbabi wa ala sairil muslimin birridwan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan muhassilatan lil kufran munkidatan sahibaha minan nirani muwassilatan lahu ila suknal jinan. Ya, jadi beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karunia, ya, kepadaku dan kepada seluruh kekasihku, seluruh kaum muslimin, ya, dengan keridhaan. Jadi dengan apa namanya, ditulisnya buku ini, ya, itu ada harapan, ya, dari beliau. Dan ini memang mendahulukan doa untuk diri sendiri, ya. Dalam hal ibadah, ya, tentu boleh kita isar, ya, mendahulukan diri sendiri daripada yang lain. Ya, al-isaru fil ibadah matlub, ya. Jadi mendahulukan diri dalam hal ibadah itu dituntut, ya. Berbeda dengan dalam urusan dunia, itu tidak boleh, gitu. Jadi al-isar fil adah atau fil umuri dunia, ya, matlub. Tadi kebalik, ya, al-isar fil ibadah mamnu, ya. Jadi mendahulukan orang lain dalam ibadah itu dilarang. Jadi dianjurkan kalau dalam hal ibadah mendahulukan diri kita, ya. Jadi fastabiqul khairat, daripada yang lain. Kalau urusan dunia boleh kita mendahulukan orang lain. Makanya dalam hal doa itu kan ibadah. Sehingga beliau mendahulukan diri beliau sendiri, fasaluhul minata alayya, ya, itu untukku wa ala jami'i ahbabi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ilal iman sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa syarafa wa karrama wa azama ma taqabbala jadidah. Amma ba'du, fa inna Allah Subhanahu wa taala manna 'ala hadhil ummah, ya, memberikan anugerah kepada umat ini, zadahallahu taala syarafan. Semoga Allah menambah kemuliaan, ya, bidinil ladzil tadahu, ya, dinil Islam, dengan agama yang dia ridhoi, yaitu agama Islam, bi irsalihi ilaiha Muhammadan khairal anami alaihi minhu afdhalus shalawati wal barakati wassalam. Wa akramaha bi kitabihi afdhalal kalami wa jama'a fihi subhanahu wa ta'ala jami'a ma yuhtaju ilaihi min ahbaril awwalin wal akhirin. Nah, jadi Allah mengumpulkan di dalam Al-Qur'an ini seluruh apa yang dibutuhkan oleh manusia, ya, dari berita-berita orang-orang terdahulu, orang-orang sekarang, ya. Wal mawa'idzi wal amsal, ya, di sana ada nasihat, ada perumpamaan-perumpamaan, ya, untuk mendekatkan pemahaman. Wal adabi wa durubil ahkam. Jadi di sini beliau menyebutkan isi kandungan Al-Qur'an. Ya, wal hujajil qat'iyyati dzahirati fid dalalati ala wahdaniyatihi. Ya, dan hujah-hujah yang qat'i, yang nampak, yang kuat, ya, dalam menunjukkan kepada keesaannya. Wa ghairu dzalika mimma ja'at bihi rusuluhu shallallahu wasallamu alaihim. Ya, dan selain itu dari apa yang dibawa oleh rasul-rasul, ya, maksudnya di dalam Al-Qur'an ada kisah-kisah, ya, para rasul atau umat terdahulu yang diceritakan juga di sana ada hujah-hujah, ya, oleh para rasul itu akan keesaan Allah. Ada mirati li ahlil ilhadi wad dulal, ya, atau dolal, ya. At-taghami wa dha'afal ajra fi tilawatihi wa amar bil i'tinar bi wal i'zami wa mulazamatil adabi ma huwa badlil usul fil ihtiram. Ya, jadi di sini beliau menyinggung, ya, tentang apa yang akan beliau bahas dalam kitab ini. Jadi agar orang yang ahli Quran ini untuk
memulazamah ya senantiasa menjaga adab-adabnya. Begitu ya. Wa qad sannafa fi fadli tilawatihi wa jama'atu minal amasiri wal a'lam. Nah, sungguh telah menulis ya dalam atau tentang keutamaan membacanya sekelompok ulama ya yang ulama-ulama teladan gitu ya, ulama-ulama yang besar ya, tokoh kutuban ma'rufatan ya, kitab-kitab yang dikenal inda ulin nuha wal ahlam ya gitu apa namanya orang yang memiliki akal ya yang cerdas ya lakin daufatil himamu ala hifdhiha ya tetapi apa namanya kemauan itu menjadi lemah dari menghafalnya bal an mutolaatiha bahkan dari memutolaahnya mempelajarinya ya gitu fasara la yantafi'u biha illa afradun min ulil afham maka menjadilah tidak bermanfaat ya dengannya maksudnya kitab-kitab itu ya kitab-kitab yang ditulis berkenaan dengan adab-adab ya para ahli Quran itu dengan kitab-kitab yang ada ya mungkin terlalu panjang gitu ya itu menjadi kurang perhatian umat ya dari menghafalkannya bahkan memutolaahnya itu maka di sini beliau apa namanya ingin menuliskan kembali yang mudah yang merupakan pilihan-pilihan beliau gitu ya tidak terlalu panjang agar bisa dihafal. Ya, beliau di sini menyarankan agar menghafal ya isi-isi yang ada di dalamnya. Ora itu ahla baladina Dimash ya. Aku melihat penduduk negeri kami yaitu Damaskus ya. Syam atau Suriah kalau sekarang hamahallahu taala wa sanaha wa saira biladil Islam. Ya semoga Allah menjaganya. Mukthirina minal i'tina'i bi tilawatil Qur'anil aziz. Nah, itu banyak yang memberikan perhatian ya dalam tilawah Al-Qur'an, ta'alluman wa ta'liman, baik belajar atau mengajar, wa ardon ya apa namanya? Menampilkan ya bacaan itu memparadekan wa dirasatan ya mempelajarinya fi jama'atin wa furoda ya baik secara berjamaah atau secara sendiri-sendiri mujtahidin fi dzalika bil layali wal ayyam zadahumullahu hirsan alaihi wa ala jami' anwa'i ta'ati muridin wajhallahi dzil jalali wal ikram. Pada an dzalika ila jami' muntasirin fi adabi hamalatihi wa usafi hafadatihi wa talabatihi. Faqad awjaballahu subhanahu wa ta'ala an-nasihata li kitabihi. Ya, jadi itu yang menjadi latar belakang beliau menulis ya kitab ini. Wa minan nasihati lahu bayanu adabi hamalatihi wa tullabi wa rishaduhum ilaiha wa tanbihum alaiha wa uthiru fil ikhtisar wa uhadiru at-tatwil. Nah, jadi sebagai bagian dari nasihat ya karena sebagaimana dalam hadis ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat ya. Di antara nasihat itu li kitabihi kepada kitabnya, pada Al-Qur'an. Nah, jadi beliau menjelaskan adab-adab ya para ahli Quran ini dalam rangka mengamalkan hadis itu. Jadi memberikan nasihat ya terhadap kitab Allah. Dan beliau di sini lebih memprioritaskan untuk meringkas ya dan beliau tidak mau berpanjang lebar ya dan juga banyak waliksar wa aktasiru fi kulli babin ala tarafin min atrafihi. Ya, jadi membatasi ya pada setiap bab itu hanya pada apa namanya berapa pembahasan intinya wa armizu min kulli darbin min adabi la ba'di asnafihi ya dan apa memberikan simbol pada setiap poin adab-adabnya itu pada sebagian macam-macamnya atau pembagiannya. Walidzalika adkuru ma adkuruhu bihadfi asanidihi. Nah, oleh karena itu beliau tidak menyebutkan ya sanad-sanadnya wa in kanat asaniduhu bihamdillah taala indi minal muhadaratil aqidah.
Ya, walaupun sanad itu dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu ada padaku gitu ya. Dari muhadoroh yang kuat. Faina maksud ditanbihu ala asli dalik. Nah, maksudku adalah untuk memberi peringatan terhadap asal daripada itu. Wal isyara bima adkuruhu ila ma hadzabtuhu mimma hunalik. Dan beri isyarat ya dengan apa yang aku sebutkan kepada apa yang aku buang itu yang ada di sana. Gitu ya. Jadi walaupun tidak disebut sanad ya bisa memberikan isyarat tentang sanadnya misalnya di kitab apa gitu. Wasababu fi ithari ihtisarahu ithari hifdhahu wa kasratal intifa bihi wa intisyarihi. Jadi alasan beliau itu lebih meringkasnya karena beliau lebih memprioritaskan agar bisa dihafal dan banyak manfaatnya gitu dan bisa tersebar gitu ya, bisa mudah untuk diterima ya, untuk dihafal, dipelajari ya. Summa ma waqa'a min gharibil asma'i wal lughati bil abwabi afriduhu bi syarhi wa dhabtil wajizil wadih ala tartibi wuqu'i fi babihi fi akhir kitab liyakmul intifa'u sahibihi wa yazula asyaku an talibihi wa yandariju fi dimni dzalika wa fi hilali al-abwabi jumalun minal qawaid wa nafais min muhimmatil fawaid. Nah, jadi beliau menyebutkan juga ya kata-kata yang asing, ya nama-nama dan juga kosakata ya dalam bahasa Arab pada bab khusus, yaitu ada di akhir bab itu tentang asma wal lughat gitu ya. Jadi di situ beliau menjelaskan tentang masalah kata-kata ya, kosakata, menjelaskan bagaimana pembacaannya, ya huruf-hurufnya, ya harokatnya, gitu ya, dobat ya, bidobtil asma wal lughat. Ini juga di antara kelebihan Imam Nawawi ya, beliau juga sangat ahli ya dalam hal kebahasaan, yaitu seringkali mendobat gitu ya secara kebahasaan. Dan karena beliau memang murid dari Ibnu Malik, Imam Nawawi ini belajar kepada Ibnu Malik ya, penulis Alfiyah itu, Imam Nawawi. Wa bayyinul hadits sahihata wa dha'ifata mudhafatin ila man rawaha minal a'immatil atsbat. Nah, dan juga aku jelaskan hadis-hadis yang sahih, yang dhaif ya. Gitu ya. Wa qad azhalu an-nadirin min dzalika fi ba'dil halat. Ya, terkadang ya aku tidak begitu menjelaskan tentang hadis kesahihan dan kedhaifannya ya, tapi itu jarang pada sebagian keadaan. Dan ya dikenal juga Imam Nawawi ahli ya dalam ilmu hadis. Wa'lam annal ulama min al-hadis wa ghairihim jawazul amal bid-dha'if fi fadailil amal. Nah, ketahuilah para ulama dari ahli hadis dan selain mereka itu membolehkan ya mengamalkan hadis dhaif ya dalam fadail amal wa ma hadza fa ini aktasir ala saya. Walaupun begitu aku tetap membatasi pada hadis yang sahih saja. Wala adkuru dhaif ila fi ba'dil ahwal, dan aku tidak menyebutkan yang dhaif kecuali pada sebagian keadaan. Nah, ini sebentar lagi mati, mungkin nanti di link baru ya, dibuat link baru. Masih terbatas durasi ya zoomnya. Wa 'alallahil karim tawakkuli wa timadi, dan kepada Allah yang mulia ya tawakalku dan sandaranku ya, wa ilaihi tafwidi wa istinadi. Wa asaluhu suluka sabila rasyadi wal ismata min ahwari ahli ziyagi wal inadi wal dawam ala dzalika wa. Ya, bismillah, kita lanjut lagi. Tadi yang terlewat dari awal bisa nanti jadi syarat nanti mendapat riwayat, ijazah riwayat harus mendengar secara lengkap ya. Jadi kalau ada yang terlewat itu bisa melengkapi ya, bisa dari rekaman saja.
Ya, tadi sampai mas'aluhu. Bismillah, dengan sanad yang bersambung kepada Imam Nawawi rahimahullah, beliau berkata masih dalam muqaddimah, wa asaluhu sulka sabil rasyadi wal ismata min ahwali ziyagi wal inad wa dawama ala dhalika wa ghairihi min al khairi bizdiyad wa abtahilu ilaihi subhanahu an yuwaffiqani limardatihi wa an yaj'alani mimman yahshahu wa yattaqi haqqa tuqatihi wa yahdiyani li husnin niyati wa yassira li jami'a anwa'il khairat wa yu'inani ala anwa'il makruma, terusnya mukarramat ya, karena ini wazan sulasi mazid ya, mukarramat atau mukromat bisa. Wa yudimani ala dzalika hatal mamati wa an yaf'ala dzalika kullu bi jami' ahbabi wa sairil muslimina wal muslimati. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa hadhi fahrasatu abwabihi ya, ini daftar isinya. Al-babul awal fi atrafin min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalatihi. Al-babu tsani fi tarjihil qiraati wal qari ala ghairihima. Al-babu tsalisu fi ikrami ahlil Qur'ani wan nahyi an aizaihim. Al-babu rabi fi adabi muallimil Qur'ani wa muta'allimihi. Al-babul khamis fi adabi hamilil Qur'ani wa thawabi. Al-babu sadis fi adabil qiraati wa huwa mu'dhamul kitabi wa maqsuduhu. Ya, jadi adab membaca, nah, ini yang paling besar yang menjadi maksud inti dari kitab ini. Al-babu sabi fi adabi nasi kullihim al-Qur'an. Al-babu tsamin fil ayati wa suwaril mustahabati fi awqatin wa ahwalin makhsusah. Al-babu tasi fi kitabatil Qur'ani wa ikramil musab. Al-babul ashir fi dabti al-fadil kita hadzal kitab. Al-babul awal fi atrafi min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalatihi. Qala Allah Ta'ala innal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Nah, jadi ini ayat yang inti ya tentang keutamaan ya membaca Al-Quran. Jadi orang yang membaca kitab Allah, dia mendirikan sholat, menginfakkan dari yang Allah yang kami rizkikan kepada mereka, baik dalam keadaan sempit atau apa sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Nah, mereka berharap tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak pernah rugi, liyafiyahum, agar Allah menyempurnakan ya ujurahum, pahala mereka, wa yazidahum, dan menambah bagi mereka dari keutamaannya. Ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa bagi yang membaca Al-Quran ya. Warawaina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Nah, ini sudah sangat populer ya di sini. Rawahul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari fi sahihi alladhi huwa ashhurul kutub ba'dal Qur'an. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, yang Sahih Bukhari itu tentu adalah kitab yang paling sahih. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma safaratil kiramil barara walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yata'ata wa Fansat di mute Sat, mic-nya Sat. tadi kedengeran? Enggak. Ada Sat. Terakhir Nggak sampai kedengeran. mana tadi? Kanu?
pembacaan yang waya tak Tadi sampai situ ya, tadi terdengar ya. ya sampai situ. Ya, jadi terbata-bata ya, ya sulit tapi dia tetap mendapat dua pahala ya, pahala dari membacanya dan pahala usahanya gitu ya. Rawahul Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihaihima wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an masalul uturujah. Ya, ini uturujah ya, buah uturujah rihuha thayyib atau muha thayyib. Ya, aromanya harum, rasanya enak. Wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'ana masalut tamra la riha laha wa ta'muha hulwun wa masalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'ana mislu raihana rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa masalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'ana kama masal hanzalati laysa laha rihun wa ta'muha murrun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, jadi kalau orang beriman baca Quran itu turjah. Jadi harum. Jadi dengan bacaan Quran itu kan jadi harum. Terdengar gitu ya, harum. Dan isinya, hatinya kan beriman begitu. Buahnya juga enak. Ya. Kalau orang yang mukmin tidak membaca Al-Quran, artinya jarang misalnya, tidak rajin Al-Quran, ya itu seperti kurma. Itu memang enak rasanya, tapi tidak harum gitu aromanya. Nah, sedangkan orang munafik yang membaca Al-Quran, aromanya bagus gitu ya dengan bacaan Quran dia, tapi rasanya tidak enak. Orang munafik kan bisa munafik itikadi, artinya tidak ada iman dalam hatinya, atau munafik kali imannya berarti lemah. Orang munafik yang tidak membaca Quran berarti kan aromanya tidak sedap, rasanya juga tidak enak. Ini hanzalah. Seperti hanzalah, buah hanzalah. Wa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah taala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Rawahu Muslim. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat suatu umat dengan Al-Qur'an ini. Jadi kalau kita mau maju, maka harus kembali kepada Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an sebagai teman ya, petunjuk dalam setiap aktivitas ya, gerak-gerik kita, mengikuti ya komando daripada Al-Qur'an, maka kita akan maju. Ya. Jadi jangan seperti orang-orang ahli kitab misalnya. Justru mereka dengan meninggalkan kitab mereka maju ya, karena kitab-kitabnya sudah ada campur tangan manusia, perubahan ya, masuk hurufat dan sebagainya, sehingga kalau kemudian mereka meninggalkan kitab mereka lalu mempelajari ilmu-ilmu alam gitu ya, sehingga mereka maju dari sisi keduniaan. Nah, kalau orang muslim tidak ada pertentangan Al-Quran dengan ilmu keduniaan gitu ya, ilmu alam, sehingga akan lebih unggul ya kalau umat Islam itu akan kembali ya kepada Al-Quran. Wa Nabi Umam Al-Bahri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi ya, rawahu Muslim. Al-Quran juga menjadi syafaat di hari kiamat. Wa Ali bin Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasala fi illa fi sunatain. Rajulin atahu Allahul Qur'ana fa huwa yaqum bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulin atahu Allahu malan fa huwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, ini dengki yang dibolehkan. Maksudnya dengki dalam hal kebaikan ya, yang tidak menimbulkan kebencian gitu. Justru iri ya, irinya itu iri dalam kebaikan, itu istilah khususnya ghibthah ya. Kepada orang yang menghabiskan siang malamnya itu bersama dengan Al-Quran, atau dalam redaksi riwayat lain dengan ilmu. Ya Al-Quran ya, sumber ilmu ya Al-Quran.
Artinya dia sibuk gitu ya dengan Al-Quran, tadabburi, mempelajari siang hari dan mempelajari ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya. Ilmu-ilmu syariat ya semuanya adalah yang dihasilkan dari Al-Quran. Nah, dan yang kedua, orang yang punya harta, yang dengan hartanya dia berinfak siang dan malam. Ya, irinya itu karena infaknya, bukan karena hartanya. Ya, jadi iri dari apa perbuatan baiknya itu, sehingga ingin mencontohnya. Gitu. Kalau iri yang terlarang ya itu kan iri dalam arti ingin agar orang itu dihilangkan nikmatnya. Nah, itu iri yang buruk. Warawainahu aidan min riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bilabdin la hasada illa fi sanataini rajulun atahu Allahu malan salatahu ala halakatihi fil haqq wa rajulun atahu Allahu hikmatan ya fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Nah, ini dalam redaksi lain itu dengan hikmah. Disebut dengan hikmah. Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mim harfun. Rawahu Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Ini pahala ya setiap huruf membaca Al-Qur'an itu 10 ya, 10 kali lipat. Gitu ya, dan satu huruf itu betul-betul satu huruf gitu, alif satu huruf, bukan dalam arti kata alif lam mim bukan satu huruf tapi 3 huruf. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala man syaghalahu al-Qur'an wa dzikri an mas'alati ataituhu afdala ma utiya bihi sa'idin wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala an sa'idil kalami ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ya, jadi zikir yang terbaik ya adalah membaca Al-Quran. Gitu. Jadi kalau orang itu sibuk dengan membaca Al-Quran, dia tidak sempat ya, misalnya berdoa meminta, ya maka dengan membaca Al-Qurannya saja itu sudah dicukupkan. Orang itu bahkan akan diberikan dengan yang lebih baik dari apa yang diminta. Ya kan? Jadi baca Quran adalah zikir yang terbaik. Gitu ya. Jadi kalau baca Quran terus tidak sempat berdoa, tidak masalah, yaitu bisa dicukupkan oleh Allah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'ani kal baitil kharib. Rawahu Tirmidzi ya wa qala haditsun hasanun sahih. Jadi kalau di dalam hati seorang itu enggak ada Quran sama sekali, itu seperti rumah kosong. Ya, enggak ada isinya. Wa Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu ma Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu li sahibil Quran iqra wa rattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Ya, jadi kepada ahli Quran dikatakan ya baca, jadi disuruh baca lagi nanti di surga itu, dan naiklah ya dan tartilkanlah sebagaimana kamu mentartilkan Al-Quran itu ketika di dunia. Sesungguhnya ya kedudukanmu di surga itu sesuai dengan akhir ayat yang kamu baca. Jadi tentu ini dengan konsekuensi ya. Jadi tidak sebatas membaca yang hanya sampai tenggorokan gitu, tidak melewati tenggorokan. Nah, itu kan tidak bernilai ya. Maksudnya adalah ketika di dunia dia betul-betul ya menghayati bacaan itu, dan konsekuensinya ya tentu beramal gitu, mengamalkan isi daripada Al-Quran, sehingga amalan dia terhadap Al-Quran ya yang disertai dengan ilmu, dengan pemahaman, nah itulah yang menentukan kedudukan dia di surga. Semakin banyak ayat yang dia hafal, dia selalu jaga ya. Menjaga itu kan tidak hanya menjaga lafaz ya. Jadi hifdzul Quran itu bisa bermakna 3, ada hifdzul lafzi, hifdzul makna, dan hifdzul amal gitu ya. Menjaga lafaznya, menjaga pemahaman terhadap maknanya, dan
menjaga pengamalannya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasai wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a al-Qur'ana wa amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumil qiyamah. Di sini jelas siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Jadi tidak hanya baca aja, jadi harus ada usaha mengamalkannya. Allah akan memakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota ya di hari kiamat. Dau ahsanu min dawi syamsi, cahayanya lebih bagus daripada cahaya matahari fi buyuti dunia, di rumah-rumah dunia. Fama dzannukum billadzi amila bihadza, bagaimana orang menurut kalian ya dengan orang yang mengamalkan ini. Ya, jadi maksudnya orang tuanya yang ya dia mungkin tidak terlalu menguasai Al-Quran, tidak terlalu menghafal Al-Quran. Jadi anaknya ya itu bisa yang menghadiahkan pada orang tuanya. Nah apalagi kalau orang tuanya yang mengamalkan ya secara sekaligus. Warwadarimi bisnadi an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqra'ul Qur'an fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an wa inna hadzal Qur'an ma'lubatul dhaif man dakhala fihi fa huwa amin wa man ahabbal Qur'ana falyubshir. Ini mau kembangkan hadisnya. Jadi di sini disebutkan Allah tidak mengazab hati yang yang di dalamnya tersimpan Al-Quran. Ya, Al-Quran ini adalah hidangan dari Allah. Siapa yang memasukinya maka dia aman. Siapa yang mencintai Al-Quran maka bergembiralah. Ya, jadi Al-Qurannya ada di hati ya. Jadi kalau Al-Quran di hati itu berarti tidak sebatas membaca yang hanya sampai tenggorokan gitu ya. Karena ada kaum yang disebutkan oleh Nabi mereka celaka, bahkan mereka melesat ya dari Islam itu seperti melesatnya anak panah dari busurnya, artinya keluar dari Islam ya padahal mereka rajin sholat, saum gitu ya. Gitu. Makanya membaca Al-Quran ya yaqra'un Al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Bacaan mereka itu tidak melewati tenggorokan. Sehingga tetap saja celaka. Sehingga di sini kan dalam hal ini disebutkan Al-Qurannya masuk ke hati gitu. Turun ke hati Qurannya itu. Jadi disertai dengan keimanan lalu berkonsekuensi kepada pengamalan gitu ya. Tidak cukup hanya dibaca. Wa an Abdul Hamidil Hammani qala sa'altu Sufyan ats-Tsauri an rajuli yaghzu ahabu ilaika aw yaqra'ul Qur'an faqala yaqra'ul Qur'an li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Ya, apakah berperang ya ataukah membaca Al-Quran ya tentu kalau di sini berperangnya berarti bukan yang wajib ya. Kalau yang wajib ya tentu harus dilakukan. Jadi lebih aku sukai ya membaca Al-Quran karena khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Baik-baik kalian ya orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Baik Bapak sekalian, untuk pertemuan pertama saya kira cukupkan dulu ya sampai di situ. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bab kedua ya insyaallah. Ditutup Nur. Teriring pada Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Tidak ada pertanyaan saja mungkin ya seperti itu. Ya. Ya. Jadi grup aja. Ya, karena waktu juga. Ya. Jika ada hal yang ditanyakan bisa ditanyakan di grup seperti itu. Terima kasih kepada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di pagi hari ini menyimak kajian perdana, kajian kitab di bulan Ramadan dengan tema pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Insyaallah
Esok hari, jadwal Selasa dan hari Rabu, kita masuk ke pembahasan tafsir dan tadabbur ayat-ayat tasawuf seperti itu. Yang kedua, kami menginformasikan juga insya Allah karena di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, MAIS Institute membuka peluang wakaf bagi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian untuk pembelian rumah sekretariat MAIS Institute yang akan digunakan untuk program kegiatan dan pembelajaran. Insya Allah dapat informasinya ya seperti itu, dapat disimak di grup kajian ataupun di grup ataupun yang lainnya ya di sosial media dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini membawa keberkahan bagi kita semua, juga memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian informasi dan penutupnya dari saya. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.